Klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen dominan, komponen penyusun dinding sel, jumlah dan posisi flagelam, cadangan makanan, maka dibedakan atas 6 kelompok ganggang. Ingat, 1. Euglenoid atau Euglenophyta. Euglenoid berasal dari kata eu sejati glena mata. Jadi kelompok yang pertama mempunyai bintik mata. Bintik mata itu berbentuk piringan yang berisi fotoreseptor yang ditutupi oleh pigmen merah atau phycobilin sehingga dapat mendeteksi dan bergerak menuju cahaya. Euglenoid atau Euglenophyta mempunyai bintik mata. Bintik matanya berisi pigmen phycobilin sehingga dapat mendeteksi adanya cahaya. Kelompok yang kedua, Chrysophyta. Chrysos artinya emas. Chrysophyta adalah kelompok ganggang keemasan. Yang ketiga adalah Pyrophyta. Pyrophyta atau Dinoflagellata atau ganggang api adalah ganggang yang mampu berpendar atau fluoresen sehingga bercahaya di laut pada malam hari. Kemudian Chlorophyta atau ganggang hijau. Chloros artinya hijau. Zat warnanya adalah hijau. Phaeophyta ganggang coklat. Phaios artinya coklat. Rhodophyta ganggang merah artinya rhodos artinya merah. Euglenophyta, euglenoid mempunyai bintik mata. Kemudian Chrysophyta ganggang keemasan, chrysos emas. Pyrophyta Dinoflagellata adalah ganggang api yang mampu berpendar atau fluoresen di laut. Chlorophyta ganggang hijau, chloros artinya hijau. Phaeophyta ganggang coklat. Rhodophyta ganggang merah. Kita lihat lebih detailnya satu persatu. Kita mulai dengan Euglenoid atau Euglenophyta. Euglenoid atau Euglenophyta adalah ganggang yang mempunyai bintik mata. Bintik matanya berbentuk piringan berisi fotoreseptor yang ditutupi oleh pigmen merah atau phycobilin sehingga dapat mendeteksi dan bergerak menuju cahaya. Euglenoid atau Euglenophyta. Dia uniseluler. Yang penting di sini dia adalah organisme fotosintetik yang mempunyai klorofil A, B, dan karoten. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk paramilon atau zat pati. Euglenoid atau Euglenophyta hidup di perairan air tawar, reproduksi dengan pembelahan biner. Contohnya adalah Euglena. Euglenoid atau Euglenophyta contohnya adalah Euglena. Kemudian Chrysophyta. Chrysos artinya emas. Ganggang keemasan Chrysophyta contohnya adalah Chrysophyta Ochromonas Fusariae. Dinding selnya mengandung hemiselulosa, silika, dan pektin. Pada diatom atau navikula, jadi contoh dari Chrysophyta adalah diatom atau navikula. Diatom atau navikula cangkangnya terdiri atas bagian atas, penutup epiteka, dan bagian dasar atau hipoteka. Pigmennya berupa karoten. Karotennya adalah xanthofil atau keemasan. Hidup di air tawar maupun di air laut. Chrysophyta contoh yang terpenting adalah navikula. Diatom adalah sisa cangkangnya yang membentuk tanah diatom yang berfungsi untuk bahan peledak.
diatom yang membentuk tanah diatom adalah contoh dari chrysophyta atau ganggang keemasan. Yang ketiga adalah pyrophyta atau dinaflagellata atau ganggang api. Dikatakan ganggang api karena mampu berpendar atau fluoresen hingga laut bercahaya pada malam hari. Apabila jumlahnya berlimpah atau blooming, menimbulkan red tide atau merah kecoklatan di pinggir pantai. Ganggang api dapat merusak atau menimbulkan kerusakan otak pada orang yang termakan. Organisme uniseluler fotosintetik yang mempunyai klorofil A dan C, xanthofil, dignoxanthin, dan vicobilin. Tapi yang utama dia adalah mampu berpendar. Terdapat di laut sebagai produsen utama fitoplankton laut. Produsen utama fitoplankton laut adalah ganggang api atau dinaflagellata. Contohnya adalah Gymnodinium breve, penghasil neurotoksin, toksin saraf. Gambierdicus toxicus, penghasil ciguatoksin. Conyaulac, penghasil saxitoksin, dan Noctiluca scintillan yang tidak menghasilkan toksin. Jadi ganggang api yang tidak menghasilkan toksin adalah Noctiluca scintillans. Kemudian kelompok ganggang yang berikutnya, yang keempat adalah ganggang hijau. Ganggang hijau atau chlorophyta. Chlorophyta atau ganggang hijau punya pigmen lengkap, pigmen klorofil A, B. Klorofil B ganggang hijau tidak dimiliki oleh ganggang lain, hanya pada ganggang hijau. Di samping itu ada karoten dan cadangan makanan berupa amilum. Umumnya hidup di air tawar, tapi ada yang di laut dangkal, ulva. Ulva adalah ganggang hijau yang hidup di air dangkal. Contoh lain dari ganggang hijau adalah chlorella, suplemen gizi tinggi, Chlorococcum, Clabididomonas, Volphogonium, Hydroction, Ulotrix, Spirogyra, dan Oidogonium. Ulva adalah sayur-sayuran hidup di laut dangkal. Kemudian yang berikutnya kelompok ganggang yang kelima adalah Phaeophyta. Phaeophyta atau ganggang coklat, Phaios artinya coklat. Phaeophyta dinding selnya mengandung pektin dan algin. Pektin dan algin. Ganggang coklat, pigmen dominannya adalah karoten, yaitu fucosanthin. Ingat, ganggang coklat atau Phaeophyta, pigmen dominannya adalah karoten, yaitu golongan fucosanthin. Hampir semua hidup di laut. Reproduksi aseksualnya dengan benang secara fragmentasi atau zoospora, dan seksual dengan isogami. Contoh yang hidup mengapung adalah Sargassum. Sargassum, kemudian Laminaria lavaria berupa pupuk dan makanan ternak. Ingat, Laminaria lavania, pupuk makanan ternak karena mengandung kalium. Laminaria digitalis, penghasil yodium. Laminaria digitalis, penghasil iodium. Turbinaria fucus, Phaseolus, hidup menempel pada batuan. Macrocystis, asam alginat untuk industri.
Makrosistis, asam alginat untuk industri. Nereosistis, raksasa yang membentuk hutan di dalam laut. Nereosistis. Hormosira disebut juga dengan Neptune's Nickel atau kalung Neptun. Hormosira. Kemudian kelompok ganggang yang terakhir, yang keenam adalah kelompok Rhodophyta. Rhodophyta ganggang merah. Rhodophyta atau ganggang merah. Rhodophyta atau ganggang merah. Rhodos artinya merah. Dinding selnya mengandung selulosa dan pektin, sama dengan ganggang keemasan. Tapi pigmen dominannya adalah phycobilin, jenis phycoerythrin atau merah. Phycobilin, ingat, phycobilin jenis phycoerythrin atau merah, di samping klorofil A, D, karoten, dan phycocyanin. Cadangan makanan berupa tepung florid terdapat di laut dalam. Contohnya Euchema spinosum dan Gelidium robustum. Gelidium robustum gelatin, penghasil agar-agar. Euchema spinosum dan Gelidium robustum gelatin adalah penghasil agar-agar. Chondrus crispus, kemudian Gigartina mammillaria, Verrucosa, Carolina, Mediterranea, Palmaria palmat, Polysiponia, dan lain-lain. Yang penghasil agar-agar adalah Euchema spinosum dan Gelidium robustum. Ini penghasil gelatin agar-agar ganggang merah. Kita masuk pada protista yang menyerupai hewan.